Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Masyarul muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'ati faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih merasakan nikmat Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap apa yang kita tunaikan mendapatkan ridho Allah dan diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Segala kekurangannya mudah-mudahan Dia mengampuni dan menghapuskan kesalahan itu. Amin ya rabbal alamin. Kita juga sampaikan sholawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, di mana Dia menghimbau agar manusia semuanya masuk dinul Islam agar selamat di akhirat. Dan syukur alhamdulillah kita termasuk pengikutnya. Insyaallah sampai kita wafat tetap istiqomah. Salawat juga semoga tercurah buat keluarga beliau, buat para sahabat beliau, kemudian para tabi'in, dan tentunya siapa saja yang terus tegak melaksanakan ketentuan Islam dengan petunjuk nabinya sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, kita sudah selesaikan pasal ketiga 2 pekan yang lalu, yaitu persoalan apa yang bermanfaat buat si mayit dari amal-amal orang yang masih hidup. Kita sudah membahasnya bahwa ada dalam paham Ahlussunnah amal-amal yang masih hidup kita bisa bermanfaat buat yang sudah meninggal dunia tanpa yang meninggal dunia pernah berbuat, bukan karena sebab orang yang mati itu pernah berbuat, sama sekali tidak berbuat. Misalnya doa, istighfar buat mayat, itu dalam keterangan-keterangan bisa sampai, termasuk haji, termasuk saum, termasuk zakat, termasuk baca Quran
dengan khilaf perbedaan pendapat di sana sini. Tetapi Ahlussunnah menganggapnya perbedaan baca Quran itu ada yang sampai pendapatnya, tetapi ada juga yang mengatakan tidak akan sampai, karena tidak disebutkan oleh Nabi tentang baca Quran itu. Tetapi pemahaman Ahlussunnah kemudian mengatakan bahwa Ahlussunnah mengakui berdasarkan dalil-dalil bisa sampai bacaan Quran. Paling tidak dikatakan oleh imam madzhab yang 3, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Hanya Imam Syafi'i yang mengatakan pembacaan Quran dihadiahkan buat si mayit tidak akan sampai. Alasannya apa? Imam Syafi'i beralasan karena tidak ada hadisnya. Nah, pendapat yang 3 itu, imam yang 3 itu mengatakan sampai, mengatakan bahwa amal-amal yang bisa sampai, yang disebutkan oleh Nabi bukan karena pernyataan Nabi, tapi reaksi atas pertanyaan. Ketika suatu saat dia ditanya bagaimana tentang haji, Nabi mengatakan boleh. Bagaimana tentang puasa? Iya, boleh. Nah, atas pertanyaan-pertanyaan itu maka baca Quran, kalau ditanya soal pembacaan Quran, kalau ditanya maka kemungkinan besar Nabi mengiyakan. Nah, dalam hal ini terjadi khilaf. Tetapi tentang pembacaan Quran ada dapat keterangan dari para sahabat. Nah, dengan keterangannya sahabat, dia memohon kepada anak-anaknya agar dibacaan Quran setelah dia wafat, berarti Nabi tidak mengatakan secara terus terang bahwa bacaan Quran itu sampai, tapi sahabat ada yang mengatakan sampai. Jadi khilafnya ada di situ. Nah, supaya akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita menerima, ada akidah yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah, ada pula yang tidak disepakati. Yang tidak disepakati, misalnya berpendapat A dan berpendapat B, yang pendapat A tidak bisa menyalahkan yang B, yang B juga tidak bisa menyalahkan yang A. Artinya seandainya kita berpendapat bahwa baca Quran nggak bakal sampai kalau dikirim ke mayat, nah itu kan namanya pendapat kita. Kita mengatakan, kita berpendapat nggak bakal sampai, terus menyalahkan yang sampai. Yang sampai juga tidak bisa menyalahkan yang tidak sampai. Nah, begitu adab yang diajarkan kepada ulama-ulama kita mengenai perbedaan pendapat dalam masalah ini, baca Quran, kirimkan pahala tentang baca Quran. Dan perbedaan-perbedaan lain kalau ada dalam masalah akidah, selagi masih ada perbedaannya, ada dalilnya, bahwa itu tidak bisa kita klaim bahwa ini tidak sampai, ini tidak boleh, karena versi lain mengatakan ada. Nah, itulah akidah Ahlussunnah. Bisa menerima ya yang berbedaan pendapat, bukan berarti saklek mengartikannya tidak sampai. Kalau kita berpendapat tidak sampai, ya sudah, kita berpendapat tidak sampai. Tetapi tidak boleh menyalahkan orang yang mengatakan sampai. Yang mengatakan sampai juga tidak boleh menyalahkan orang yang berpendapat tidak sampai. Maka ini sudah selesai. Dengan begitu selesai. Yang tidak selesai adalah orang-orang yang masih menganggap perbedaan itu tidak perlu ada atau tidak ada. Pokoknya satu versi, satu warna, dia meyakini yang begitu. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah
menetapkan bahwa kirim bacaan pahala Quran kepada si mayit itu masalah yang khilaf. Ada yang bilang sampai, ada yang bilang tidak sampai. Nah, perbedaan itu mudah-mudahan kita mengambil hikmahnya. Kenapa jadi perbedaan? Agar kita fokus pada keyakinan kita masing-masing. Apakah keyakinan ini tidak boleh ada, terutama dalam masalah akidah? Cuma yang berbahagia masalah akidah ada perbedaan juga. Dalam buku yang kita bacakan ini, Aqidah Tahawiyah, ada dikatakan ini sudah sepakat, tapi ada perbedaan. Nah, namanya ada perbedaan. Dan diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah, dua pendapat ini benar. Tidak bisa mengklaim hanya yang satu yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita setelah pasal ketiga beranjak kepada pasal keempat. Pasal keempat itu amat dalam tema iman kepada akhirat, iman kepada yaumil akhir. Kita sampai kepada asratus sa'ah. Kemarin sudah kita terangkan yang bermanfaat buat yang mati. Sekarang asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dalam matannya nomor 56, pantun nomor 56, dalam tulisan Imam Tahawi, matan 115, dalam susunan dirapikan tahdib, disusun menjadi 56. Aslinya matan 115. Nah, bunyinya begini: wa nu'minu bi asyratis sa'ah min khurujid dajjal wa nuzul Isa bin Maryam wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi minas sama wa nu'minu bi tulu'i syamsi min maghribiha wa khuruju dabbatal ardi min maudhi'iha. Nah, matannya begitu aja. Dan kita beriman tentang beriman terhadap tanda-tanda hari kiamat, mulai dari tentang keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam minas sama, dari langit, wa nu'minu bitulu'i syamsi min maghribiha, dan juga kita beriman tentang terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Artinya matahari terbit dari barat, itu juga kita beriman. Kemudian wa khuruji dabbatil ard, dan keluarnya binatang melata yang dari bumi, binatang yang besar ya, dari tempatnya. Nah, begitu matan akidah Ahlussunnah. Jadi tentang keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa dari langit, dan beriman kepada terbitnya matahari dari arah barat, dan keluarnya binatang yang besar dari tempatnya. Nah, begitu saja tentang matan akidah Tahawiyah. Ya. Jadi dalam matan ini persoalan yang pokok dari masalah akidah nomor 115 atau nomor 56 dalam susunan tahdib. Dia mengartikan tentang tanda-tanda hari kiamat, kita beriman mulai dari terbitnya
keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, terbitnya matahari dari barat, dan keluarnya binatang dari tempatnya. Nah, kemudian syarahnya, tadi kan sudah begitu saja, tapi syarahnya adalah diterangkan oleh syarahnya, oleh penulis syarah ini, an Hudzaifah ibnu Usaid radhiyallahu anhu qala ittala'a an-nabiyyu alaina wa nahnu nudzakiru sa'ah faqala fama tadzakarun qalu nadzkuru sa'ah faqala innaha lan taquma hatta tarona qablaha asyra ayat fadzakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabah wa tul'u syamsi min maghribiha wa nuzulu Isa ibn Maryam wa Ya'juj wa Ma'juj wa salatu khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bil jazirah Arab wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Tentang syarahnya disampaikan oleh Syekh Al-Ghumaidi dari hadis Hudzaifah bin Usaid berkata, Nabi mengunjungi kami. Jadi sahabat ini lagi pada ngobrol tentunya bicara yang bermanfaat. Tiba-tiba Nabi tampil ke pertemuan itu, nggak formal, ya sekedar 3 atau 4 orang membicarakan tentang sesuatu. Terus Nabi nimbrung istilahnya. Nah, ketika Nabi nimbrung, Nabi datang nimbrung sementara kami sedang membicarakan tentang hari kiamat. Maka Nabi bertanya, apa yang kalian bicarakan? Apa yang kalian bicarakan? Kemudian sahabat mereka menjawab, kami membicarakan tentang hari kiamat. Maka Nabi bersabda, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayat. Nabi bersabda, hari kiamat itu tidak akan, pakai lan tidak akan pernah terjadi. Hari kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kamu melihat sebelumnya ada tanda-tanda, 10 tanda-tanda. Ya. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kamu lihat 10 tanda-tanda. Nah, Nabi karena ketika pada intinya Nabi juga tidak tahu. Wa ma amru sa'ah illallah. Urusan kiamat itu kepada Allah. Nabi tidak tahu. Dalam hadis lain Nabi pernah ditanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi tidak tahu. Menjawab Nabi, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, malaikat Jibril ditanya, kapan hari kiamat? Nabi menjawab tidak tahu. Kemudian berikan tanda-tandanya, baru dijelaskan oleh Nabi. Nah, ini Nabi mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kamu melihat 10 tanda-tandanya. Berarti 10 tanda-tandanya ini sudah benar, sudah pasti terjadi karena hadis sahih. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, pasti terjadi.
Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kamu melihat 10 tanda-tandanya. Kemudian Nabi menyebutkan di antaranya adalah pertama ad-dukhan. Nah, ad-dukhan itu diartikan apa? Ada yang mengartikan asap, ada yang mengartikan awan. Ad-dukhan. Kedua, wad-dajjal. Kedua, dajjal. Ketiga, ad-dabbah, binatang. Binatang bisa berbicara. Nanti keterangannya. Kemudian keempat adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Artinya matahari terbit dari barat. Kelima, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Keenam, Ya'juj wa Ma'juj. Ketujuh, ke-8 dan ke-9, khusufun, salah satu khusuf, khasful bil masyriq, khasfun bil maghrib, khasfun bil jazirul arab. Terjadi khusuf, khusuf di timur, khusuf di barat, dan khusuf di jazirah Arab. Nah, perkara khusuf ini terjadi perbedaan pendapat. Apa yang dimaksud khusuf? Secara bahasa yang umum, khusuf adalah gerhana. Terjadi gerhana di tiga tempat, yaitu gerhana di barat, gerhana di timur, dan gerhana di Jazirah Arab. Satu pendapat. Ada lagi pendapat yang mengatakan khusuf itu diartikan sebagai gempa. Gempa. Artinya gempa terjadi di barat, gempa terjadi di timur, dan gempa terjadi di Jazirah Arab. Nah, pendapat yang benar mana? Gempa atau gerhana? Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, karena bahasa kita ya, tetap karena gerhana itu yang pemahaman kita terjadi apa? Ya, satu garisnya antara matahari, bulan, dan bumi. Kalau terjadi seperti itu, terus tiga tempat itu, tiga bumi, matahari, dan bumi satu garis dan menghalangi, maka terjadi gerhana. Nah, orang-orang berpikir nggak mungkin gerhana terjadi di tiga tempat. Nah, karena alasan tidak mungkin, maka diartikan gempa. Mungkin lebih mungkin gempa. Tetapi hari kiamat kan banyak yang ajaib, yang tidak mungkin bisa mungkin terjadi karena sesuatu yang tidak masuk akal, misalnya. Ya. Seperti ada binatang yang keluar, terus binatang itu berbicara, itu gak masuk akal. Maka dari keterangan seperti itu, maka tetap diartikan oleh ulama-ulama yang percaya terhadap khusuf itu, tetap mengartikan gerhana. Gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Segalanya mungkin karena Allah berkuasa. Begitu jawaban. Tetapi yang lain mengartikan sebagai gempa. Gempa besar di Arab Barat,
gempa besar di arah timur dan gempa besar di Jazirah Arab. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, yang 10, keluarnya api. Keluar api dari negeri Yaman. Yang terus api itu keluar menggiring manusia berkumpul kepada tempatnya, tempat berkumpul manusia. Jadi 10 itu berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Nah, keterangan ini menjadikan Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini menurut Imam Thahawi, kita mesti beriman karena diterangkan oleh hadis-hadis yang sahih. Dalam keterangan itu Nabi menyebutkan 10 tanda-tanda hari kiamat. Nah, tentang perinciannya, bagaimana kisah turunnya Dajjal, keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Tentang keluarnya Dajjal, dikatakan oleh Nabi tentang Dajjal. Dajjal keluar, berarti Dajjal itu sudah bisa keluar. Berarti orang yang keluar itu dia sudah ada, tapi sekarang tidak bisa keluar. Berarti Dajjal sudah ada sekarang, menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Dajjal sudah ada, berarti umurnya, ya orang bicara lagi tentang umur. Umur kalau kita 60 sampai 70 tahun, 70 tahun dan sedikit yang melampaui ini, mungkin Dajjal umurnya berapa? Nah, perkara Dajjal umurnya berapa tidak usah dipusingkan, sebab Dajjal itu mempunyai kekuatan yang tidak masuk akal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keterangan sebagai berikut. Penyebutan tentang Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa turun, berarti sudah ada dia. Sudah ada, cuman diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa kan sudah mati dari tahun sudah 2000 tahun, ya. 2000 tahun apa? Lebih 2000 tahun. Kalau Nabi Isa turun, berarti dia hidup dong sekarang. Nggak mungkin. Nah, ini perlu juga diterangkan, karena hadisnya Nabi Isa menggunakan kata nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa. Orang yang turun berarti sudah ada, hidup. Kita perlu terangkan. Dalam satu riwayat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, ma min nabiyyin illa andara qaumahu al-a'war ad-dajjal, ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'awar wa maktubun baina ainai kafara. Wa fi riwayatin
ay kafir. Rawahul Bukhari dan selainnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak ada seorang nabi pun, ya, tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali sudah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal yang bermata satu itu. Dajjal bermata satu atau bermata dua, cuman yang satu buta, yang lihat hanya satu saja. Mana yang benar? Dajjal bermata satu di tengah-tengah atau bermata dua tapi yang satu ditutup? Nah, ini keterangan. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali sudah mengingatkan kaumnya tentang bermata satu Dajjal. Ala innahu a'war, ketahuilah bahwa dia bermata satu, dan Rabbmu tidak bermata satu, dan Tuhanmu tidak bermata satu. Terus tertulis di antara dua matanya. Berarti jelas dalam hadis riwayat Anas bin Malik ini tertulis di antara dua matanya. Maktubun baina ainaihi, ainai, dua matanya. Kaf, fa dan ra. Kaf, fa dan ra. Dalam riwayat hadis keterangannya itu kafir. Tapi ada orang yang tidak bisa membaca apakah itu maksudnya. Ini kita sudah tahu kan, nanti ketika Dajjal keluar ada tulisan di sininya kaf, fa dan ro atau kafir. Sementara ada orang-orang yang tidak dapat membacanya itu. Maka kita diingatkan untuk berlindung dari Dajjal bahkan di dalam tasyahud kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Di dalam tasyahud kalau sempat, karena kadang-kadang tidak sempat. Ya, kalau sempat atau kalau sholat sunat pasti sempat. Ya, sholat sunat yang ada waktu, kita berlindung dari Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam dan berlindung kepadamu dari siksa api, dari siksa kubur, dan berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian, dan aku berlindung dari buruknya fitnah Masih Dajjal. Kita berlindung. Nah, mudah-mudahan kita bisa membaca. Nah, orang yang beriman pasti Dajjal turun dengan iman yang kuat dan melakukan amal masoleh yang berkaitan dengan keimanan itu pasti bisa membaca. Yang tidak bisa membaca siapa? Wallahu alam. Mungkin orang-orang yang tidak percaya, termasuk tidak percaya tentang eksistensi Dajjal. Ada orang mengatakan itu Dajjal sebuah perumpamaan. Artinya apa? Artinya kerusakan banyak, kemaksiatan banyak akhir zaman ini. Nah, terus Dajjal apakah setan, apakah manusia? Dajjal bukan setan. Dajjal ada ibnu Adam, dari keturunan anak Adam.
Dalam hadis Rasulullah mengatakan dari keturunan Adam alaihissalam. Wa maktubun baina ainaihi kafara. Kemudian dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi la yushakunna ayyanzilu fikum ibnu Maryam hakaman adilan fayaksiru salif wa yaqtulul khinzir wa yad'ul jizyah wa yafidul mal hatta la yaqbaluhu ahad hatta takunu sajadata khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis kedua dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hampir-hampir turun di tengah-tengah kalian Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Kemudian dia mematahkan atau merusak salib itu nanti dihancurkan oleh Isa bin Maryam karena jadi fitnah. Kemudian dia juga membunuh babi wa yaqtulul khinzir. Kemudian dia menerapkan jizyah. Jizyah itu maksudnya pajak, artinya pajak kira-kira yang diberlakukan kepada orang-orang kafir dalam negara Islam. Kemudian menjadi melimpah ruah tentang harta, sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya, sehingga satu kali sujud itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Kemudian Abu Hurairah berkata, iqra'u ma syi'tum, bacalah kalau kamu suka. Firman Allah surat An-Nisa 159, wa inna min ahlil kitab illa la yu'mina bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan di antara ahli kitab sungguh mereka ada yang beriman kepada Isa bin Maryam sebelum matinya, dan pada hari kiamat maka Isa bin Maryam menjadi saksi atas mereka. Hadis tentang Dajjal. Wallahu alam, kita adzan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Jadi kata Abu Hurairah untuk menguatkan, bacalah kalau kamu mau tentang ayat 159 dari surat An-Nisa. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Nah, menjelang kematiannya kapan? Nabi Isa sekarang belum mati. Kata Allah, Nabi Isa diangkat, dinaikkan ke langit. Ya, diangkat. Nah, diangkat kemana tuh? Ada dulu ya, ketika orang-orang terus makannya bagaimana? Maka jawabannya,
Kenapa surat Al-Kahfi itu ada 7 orang yang bisa hidup 309 tahun lamanya tanpa makan dan minum? Jawabannya kekuasaan Allah. Allah tidak menunjukkan tanda-tandanya. Begitu juga Nabi Isa diangkat di atas, nggak mati. Karena kalau Nabi Isa dikatakan mati, terus mereka turun lagi, berarti terus mati lagi pada hari kiamat, mati 2 kali. Tidak ada orang yang sudah mati 2 kali. Ini sudah pakem dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali siapa yang ditakdirkan. Ya. Karena ada orang yang sudah mati hidup lagi terus mati. Nah, Nabi Isa diangkat, nanti turun pada waktunya sebelum kiamat terjadi. Dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka, ya. Nabi Isa turun, kemudian turun dari langit, kemudian membunuh Dajjal. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj keluar. Terus pada hari-hari keberadaannya dia juga dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dibunuh oleh Dajjal, keberadaan dia. Maka semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dalam satu hari, satu malam. Bilailatin wahidah, dengan berkah dan doa kaum muslimin terhadap hal itu. Maksudnya doa kita mematikan dengan izin Allah, maka dia terbunuh. Nah, persoalannya adalah bahwa Dajjal keluar, Nabi Isa turun. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan usianya berapa, itunya bagaimana. Karena Allah menjadikan itu tanda-tanda. Nah, orang terkena fitnah banyak, termasuk tentang hadis ini. Banyak paham-paham Islam yang tidak percaya karena mengandalkan logika. Logika seperti Mu'tazilah, seperti Khawarij. Dia tidak percaya karena tidak sesuai dengan logikanya. Tetapi Ahlussunnah menerima hadis letternya, kalau bisa dipahami yang sesuai dengan syariat secara umum, oke. Kalau tidak, dikembalikan kepada Allah makna yang sebenarnya. Kita untuk ini hanya beriman, termasuk beriman kepada Dajjal, bagaimana bentuknya, bagaimana langkahnya. Sekali langkah sekian pulau dan lautan terlampaui. Sekali berkata, maka orang pada mati. Itu terserah Allah yang menjadikan tanda-tanda Dajjal sebagai tanda-tanda hari kiamat. Begitu jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa menangkapnya dan bisa menerimanya insya Allah, karena ini bagian daripada iman. Kita sudahi dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.